Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 5 terdiri dari saya sendiri sebagai coach Esrawati dan teman saya sebagai coach Bu Salmanina. Kami akan menyampaikan beberapa hal tentang permasalahan yang kami hadapi antara coach dengan coach. Ya, saya minta kepada Ibu Salmanina memperkenalkan dirinya. Iya, terima kasih Bu Esra. Perkenalkan, nama saya Salmalina. Saya mengajar di SMP Duara Utara dan peran saya sebagai coach. Terima kasih. Oke. Sekarang kami akan memulai percakapan kami antara coach dengan coach. Assalamualaikum, apa kabar? Sehat semua, Bu? Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu, sehat-sehat semuanya Bu. Ibu gimana Bu? Sehat Bu? Alhamdulillah, Bu. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya lihat ini Ibu tidak kelihatan semangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apakah ada masalah, Bu? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana Bu. Kira-kira apakah Ibu ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya. Oh, insya Allah tidak terganggu kok, Bu. Dan jangan sungkan, Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini belakangan ini saya sering tidak nyaman, pikiran saya terganggu, nggak bisa tenang. Jadi apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Iya Bu, saya berharap akan mendapatkan ketenangan di sekolah saya. Saya bisa menceritakannya keluh kesah saya Bu. Baik, kira-kira masih ada yang lain yang Ibu inginkan? Semoga nanti Bu akan bisa mendapatkan pemecahan dari permasalahan saya Bu, seperti gimana ya Bu? Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu ya. Jadi permasalahannya seperti apa itu ya, Bu? Oh, gini Bu, kalau menurut menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius ya Bu ya. Mm-mm. Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak begitu serius Bu. Oh, tidak serius itu maksudnya yang bagaimana itu, Bu? Oh, itu Bu, Bapak Kepala Sekolah saya mengkritik tentang proses pembelajaran yang saya lakukan. Bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu dinilai kurang bisa mengajar? Atau seperti apa sehingga sampai dikritik oleh kepala sekolahnya, Bu? Begini Bu, saya mengajar tidak memakai sumber yang beliau inginkan. Misalnya katanya dengan menggunakan video, sumber belajarnya video. Tetapi saya memakai buku teks Bu. Sepertinya beliau tidak setuju kalau saya menggunakan, seharusnya katanya saya menggunakan video atau media-media sosial yang lain seperti yang saat sekarang ini Bu. Oh, jadi bagaimana menurut Ibu terhadap pendapat Bapak kepala sekolahnya? Saya menyampaikan kepada Bapak Kepala Sekolah saya bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai buku, sumber
Nah, misalnya bisa dari referensi perpustakaan dan lain-lain sebagainya. Bagi saya, yang penting mengacu capaian pembelajaran, Bu. Ketika saya sampaikan seperti itu kepada kepala sekolah, sepertinya dia tidak setuju. Oh, jadi masalahnya begitu, begitu ya. Jadi mengapa Ibu tidak menggunakan video dalam pembelajaran? Sebenarnya menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan murid-murid saya dan juga termotivasi mereka, Bu. Hmm, sebenarnya itu sudah bagus, Bu. Sudah bagus sebenarnya. Oh, apakah hanya menggunakan buku teks yang Ibu berikan kepada siswa itu kebutuhan belajar mereka itu sudah terpenuhi? Oh iya ya, Bu ya. Baru terpikir saya sama Bu. Begitu juga ya Bu ya, pantasan sebenarnya memang ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Mm-mm. Berarti Ibu sudah paham kan apa maksud yang disampaikan oleh kepala sekolahnya? Sudah Bu. Nah, berarti Ibu sudah paham apa yang maksud yang disampaikan kepala sekolah. Alhamdulillah ya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Rencana saya ya Bu ya, saya berencana menemukan saya akan menemui kepala sekolah saya itu untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi bagaimana cara saya menggunakan video-video pembelajaran dalam pembelajarannya Bu. Iya, iya, iya. Itu sebuah rencana yang sangat bagus itu, Bu. Nah, lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu lakukan? Oh iya Bu, saya berencana uh, bahwa saya akan mencari video-video yang berhubungan dengan pembelajaran yang sesuai dengan materi saya yang bisa memenuhi kebutuhan murid-murid saya. Wah, wah, mantap itu, Bu. Luar biasa itu, luar biasa. Nah, insya Allah langkah penyelesaian yang Ibu ambil itu sudah sangat bagus sekali, sangat bagus. Saya setuju itu dengan ide Ibu itu. Oh, iya Bu, wah alhamdulillah. Oh syukurlah Bu. Nah, Jadi sekarang saya merasa lega, puas karena jujur saya takut salah-salah Bu dalam mengambil langkah dalam menyelesaikan permasalahan saya ini. Apalagi Bu saya berusaha berusaha untuk bertemu dengan atasan dengan kepala sekolah saya oh, sehingga saya nanti takut nanti saya malah tambah parah dan melebar masalahnya Bu. nah, Alhamdulillah, saya juga merasa senang, Bu, dan sangat bersyukur kepada sekali, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus dari yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Kalau mengenai hal itu Bu, secepatnya saya akan lakukan itu Bu. Nah, tatapan muka di depan Pak Kepala Sekolah saya dalam proses kegiatan belajar mengajar secepatnya saya akan coba untuk berubah dan juga saya akan menghadap ke Bapak Kepala Sekolah. Nah, bagus itu, Bu. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira yang Ibu guru butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, kalau terkait masalah ini, saya juga masih dalam pikiran, Bu. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman saya di sekolah, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ini ide yang bagus sekali ini, Bu. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu ya. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang, hati yang nyaman, seperti itu, Bu.
Iya, amin ya Rabbal Alamin. Oh, Bu. Dan terima kasih banyak Bu atas waktunya dan semuanya yang Ibu dengarkan pencerahan saya. Baik saran-saran maupun masukannya terhadap saya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega dan tidak menjadi beban pikiran saya lagi. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang memberikan teladan yang baik untuk murid-murid kita ya Bu. Amin. Amin ya robbal alamin. Iya, Bu. Sama-sama, Ibu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama. Terima kasih kembali ya, Bu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi penyampaian yang kami dari kelompok 4, terdiri dari saya Coach sendiri adalah Israwati, dan teman saya sebagai coach Bu Salmanina. Dari coach dan coach tadi, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Nah, saya sebagai coach, selama kami melakukan percakapan, saya sudah merasakan pemecahan masalah kami sesuai dengan jalur Tirta. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau yang ditingkatkan? Nah, mungkin yang perlu kami tingkatkan di sini yaitu kami harus lebih terfokus lagi merancang skenario yang lebih bagus lagi. Yang ketiga, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Nah, di sini kami berdua dengan Bu Salmanina, kita berdua bersepakat untuk hadir tepat waktu, saling mendukung, saling kerjasama dalam pelaksanaan coaching ini. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Nah, kami akan sering-sering berkolaborasi untuk lebih meningkatkan, dan tentunya kami akan mempelajari lebih dalam lagi tentang jalur Tirta, yaitu coach dan coachee. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempraktekkan, kami akan melakukan coaching pada saat ini. Yang pertama saya perkenalkan, yang pertama saya sebagai coachee, nama saya Salmalina. Saya mengajar di SMP Duara Utara. Dan kemudian kepada teman saya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Esrawati, SPD berasal dari SDN 12 Kampung Sopan, Mapak Tunggul Selatan, Kabupaten Pasaman. Di sini saya berperan sebagai coachee. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Esra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu? Sehat semuanya Bu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik, sehat-sehat semua Bu. Alhamdulillah Bu. Saya juga ikut senang mendengar. Saya juga senang mendengarnya. Tapi saya lihat dari ini Ibu tidak kelihatan bersemangat dan seceria biasanya. Kalau boleh tahu kira-kira apa ada masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah ada waktu Ibu? Maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu, karena saya ingin minta pendapat dari Ibu. Insya Allah tidak terganggu Bu. Iya, dan jangan sungkan. Ibu tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu ya. Sebelumnya jadinya begini kan Bu.
beberapa hari ini, belakangan ini saya sering tidak nyaman. Oh, pikiran saya itu nggak bisa tenang gitu, Bu. Jadi apa ya, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan itu? Dan kira-kira apa yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya begini kan, Bu. Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya sama Ibu. Oh iya, iya. Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu inginkan? Hmm, ya itu Bu, saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini gitu Bu. Semoga kita nanti akan bisa mendapatkan solusi pemecahan ini dari Ibu. Permasalahan seperti kira-kira permasalahan seperti apa, Bu? Gini Bu, beberapa hari yang lalu kan Bu, kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Nah, waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah gitu. Bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Ibu mendapat teguran seperti tersebut? Hmm, Kalau menurut saya sebenarnya masalah itu tidak serius sih Bu. Namun terbawa pikiran sama saya gitu. Oh, tidak serius. Tidak serius yang seperti apa, Bu? Nah, ceritanya gini loh Bu ya. Itu Bu, Bapak Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kejadian pembelajaran yang saya lakukan waktu melaksanakan supervisi. Iya, ya. Jadi, bagaimana menurut Ibu terhadap pendapat kepala sekolah itu? Oh, begini kan Bu, saya mengajar tidak memakai sumber yang ada di media seperti video. Saya mengajar itu hanya memakai buku teks seperti biasa. Beliau tidak setuju kalau saya tidak menggunakan video atau sumber belajar yang ada di media sosial gitu Bu. Oh, jadi masalahnya begitu. Mengapa Ibu tidak menggunakan video dalam pembelajaran? Menurut saya kan sumber belajar yang saya pakai ini sudah cukup memudahkan para murid-murid saya juga termotivasi kok selama ini mengikutinya. Sebenarnya menurut saya itu sudah bagus, Bu. Oh, apakah dengan menggunakan buku teks kebutuhan belajar siswa itu kira-kira terpenuhi? Oh iya ya Bu ya, betul juga ya Bu. Pantasan masih ada. Oh, waktu saya melaksanakan asesmen, masih ada beberapa siswa saya yang hasil belajarnya itu masih kurang maksimal gitu Bu. Berarti Ibu sudah paham apa maksud yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah Ibu itu. Iya, iya. Berarti sekarang saya sudah paham itu. Berarti karena pencapaian pelajar siswa itu tidak tercapai mungkinnya Bu ya. Iya, Ya, berarti saya sudah paham itu Bu. alhamdulillah ya Bu. Jadi selanjutnya dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Ibu selanjutnya? Iya Bu, saya berencana menemui beliau untuk membicarakan hal ini Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi bagaimana cara saya menggunakan video dalam pembelajaran. Oh iya iya iya. Eh, Sebuah rencana yang sangat bagus itu Bu. Lalu kira-kira apa masih ada hal yang akan Ibu lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan mencari video yang sesuai dengan materi saya
dan saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid seperti itu. Wah, mantap itu, Bu. Iya, luar biasa. Insya Allah langkah penyelesaian yang Ibu ambil sudah sangat bagus. Saya setuju dengan ide Ibu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega. Jujur, saya takut Bu salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian ini. Permasalahan ini Bu, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita gitu Bu, takut dipanggil kepala sekolah gitu Bu. Nanti malah tambah parah dan melebar. Alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu sudah merasa lega. Terus yang akan Ibu lakukan untuk menjelaskan rencana itu? Mengenai hal itu, secepatnya saya akan lakukan, Bu. Tatap muka dengan tatap muka ke depannya dalam proses kegiatan belajar mengajar, saya akan mengacu pada capaian pembelajaran, capaian kurikulum. Secepatnya saya juga akan menghadapi kepala sekolah untuk menyelesaikan permasalahan ini, Bu. Wah, bagus. Itu, Bu. Bagus itu. Lalu selanjutnya, dukungan apa kira-kira Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu tersebut? Nah, terkait masalah ini, Bu, ini juga masih dalam pikiran. Saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru di sekolah saya, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Saya akan melaksanakan kolaborasi dengan teman sejawat saya, Bu. Wah, ini ide yang bagus, Bu. Iya. Semoga semuanya dapat terselesaikan ya, Bu. Dan Ibu dapat kembali bekerja dengan hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bu, amin ya amin ya Bu ya. Dan terima kasih banyak loh Bu atas waktu dan semuanya. Baik saran-saran maupun masukannya yang Ibu berikan kepada saya. Sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega setelah saya dapat keterangan dari Ibu. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya Bu ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama, Bu. Saya juga senang. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktu yang Ibu berikan, atas masukan yang telah Ibu berikan. Saya berterima kasih banyak atas bantuan yang Ibu berikan. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama, Bu. Terima kasih kembali, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Uh, Terima kasih. Itulah tadi penampilan coaching kami. Saya sebagai coach dan Ibu Esra sebagai saya sebagai coach dan Ibu Esra sebagai coach. Kemudian saya akan merefleksi dari uh, hasil coaching kami pada sore ini. Yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan? Saya merasa percakapan berjalan dengan baik, lancar. Kemudian Koci cukup terbuka untuk berbagi pengalaman dan pemikirannya dan terhadap permasalahannya. Saya juga merasa cukup mampu untuk mendengarkan dan memahami apa yang disampaikannya. Kemudian yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki? Saya merasa masih perlu meningkatkan kemampuan saya untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih tajam atau yang lebih mengungkapkan perasaannya dan mendorong Koci untuk berpikir lebih kritis.
Selain itu saya juga perlu lebih fokus untuk mendengarkan umpan balik dari coach. Kemudian nomor 3, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi presentasi atau kehadiran penuh sebelum dan sesaat melakukan coaching. Sebelum melakukan coaching, saya meluangkan waktu untuk menenangkan pikiran dan fokus pada apa yang saya lakukan. Saya juga mencoba untuk memahami tujuan dari coaching ini dan bagaimana saya dapat membantu coach menyampaikan tujuan tersebut. Saat melakukan coaching, saya berusaha untuk fokus pada saat kami coaching. Saya berusaha untuk fokus dan tidak memikirkan hal-hal yang lain. Saya juga berusaha untuk tidak menghakimi dan bersikap terbuka terhadap apa yang disampaikan oleh coach. Kemudian apa yang Bapak Ibu Ya, itulah dari hasil penampilan kami pada sore hari ini. Saya sebagai coach berterima kasih atas waktu yang disampaikan dan waktu yang diluangkan kesempatan kepada kami berdua. Terima kasih dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya Esrawati sebagai coach dari apa yang selama pelaksanaan coaching tadi, saya sangat berterima kasih sekali kepada coach saya yaitu Bu Salmanina yang mana telah memberi saya solusi, telah memberi jalan keluar saya, telah memberi saya masukan atas permasalahan yang telah saya eh, rasakan tadi. Terima kasih. Saya ucapkan kepada coach saya, Bu Salmanina. Terima kasih. Tadi sewaktu saya sebagai coach, saya juga berterima kasih kepada coach yang telah memberikan saya, yang telah mau mendengarkan keluh kesah saya terhadap permasalahan saya. Semoga nanti setelah permasalahan saya terselesaikan, saya berharap untuk kedepannya tidak ada lagi masalah dan pikiran saya tenang. Terima kasih. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami dari kelompok 5 telah menyampaikan hasil tugas kami. Kami dari kelompok 5 mengucapkan terima kasih dan kami akan keluar dari forum ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.